Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Yohana Margareta Simanjunta dengan NIM L1A1200015. Saya mahasiswa Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang stabilitas dimensi berdasarkan jenis kayu dan suhu pengeringan. Baik, yang melatar belakangi stabilitas dimensi berdasarkan jenis kayu dan suhu pengeringan, yaitu yang pertama ada stabilitas dimensi itu sendiri. Stabilitas dimensi merupakan kemampuan suatu kayu untuk menahan perubahan dimensi kayu yang dipengaruhi oleh kondisi kadar air, kelembapan, suhu pengeringan, dan jenis kayu. Keterbatasan sifat tersebut dapat diatasi dengan suhu pengeringan. Suhu pengeringan yang saya gunakan yaitu 55 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, 85 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Jenis kayu yang saya gunakan yaitu jenis kayu medang labu dan kayu kelat. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menganalisis pengaruh jenis kayu dan suhu pengeringan terhadap stabilitas dimensi kayu. Yang kedua yaitu menganalisis jenis kayu terhadap stabilitas dimensi kayu, dan yang ketiga yaitu menganalisis suhu pengeringan terhadap stabilitas dimensi kayu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi tentang stabilitas dimensi berdasarkan jenis kayu dan suhu pengeringan kepada masyarakat dan lembaga yang memerlukan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 1 bulan yang dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan. Yang kedua yaitu alat dan bahan yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu kayu medang labu dan kayu kelat dengan ukuran sampel 5 cm dikali 5 cm kali 5 cm. Yang kedua yaitu timbangan digital untuk mengukur berat awal kayu sebelum dikeringkan dan berat akhir kayu setelah dikeringkan. Selanjutnya yaitu kaliper untuk mengukur dimensi kayu yang berupa panjang, lebar, dan tebal sampel kayu. Yang ketiga yaitu desikator untuk menyamakan sampel kayu setelah dikeringkan dengan suhu ruangan. Dan yang terakhir yaitu moistumeter untuk mengukur kadar air awal kayu. Rancangan penelitian yang saya gunakan yaitu rancangan acak lengkap dengan 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu jenis kayu berupa kayu medang labu dan kayu kelat, dan faktor kedua yaitu suhu pengeringan yang berupa suhu 55 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 85 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Pada penelitian ini menggunakan pengulangan 3 kali, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 24 sampel per parameter. Selanjutnya yaitu pengujian sifat fisik stabilitas dimensi kayu ada 4. Yang pertama yaitu kadar air dengan menimbang sampel kayu untuk mengetahui berat awal sampel kayu sebelum dikeringkan, dan menimbang berat akhir kayu setelah sampel kayu dikeringkan. Dengan rumus kadar air sama dengan berat awal dikurang berat akhir dikali 100 per berat akhir. Yang kedua yaitu kerapatan. Pengujian kerapatan sama dengan pengujian kadar air. Sehingga rumus yang digunakan pada kerapatan yaitu berat kering tanur dikali 100 dibagi dengan volume dimensi kayu, yaitu panjang kayu, lebar kayu, dan tebal kayu. Yang ketiga yaitu penyusutan kayu. Penyusutan kayu sama dengan pengujian parameter sebelumnya, sehingga pada penyusutan volume kayu, rumus yang digunakan yaitu dimensi awal dikurang dengan dimensi akhir dikali 100 dan dibagi dengan dimensi akhir. Dan yang terakhir yaitu pengembangan volume kayu. Pengujian pengembangan volume kayu yaitu dengan merendam kayu selama 1 minggu setelah sampel kayu tersebut dikeringkan dengan suhu yang telah ditentukan. Dengan rumus yaitu dimensi awal dikurang dimensi akhir dikali 100 dibagi dimensi akhir. Dimensi awal yang digunakan yaitu dimensi setelah sampel kayu dikeringkan, dan dimensi akhir yang digunakan yaitu dimensi sampel kayu setelah direndam selama 1 minggu. Analisis yang saya gunakan yaitu analisis tabel ANOVA dan dilanjut dengan uji DANCAT.
Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil uji sidik ragam parameter menunjukkan bahwa jenis kayu tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air dan kerapatan, tetapi berpengaruh nyata terhadap penyusutan volume dan pengembangan volume. Sedangkan suhu pengeringan berpengaruh nyata terhadap kadar air, kerapatan, dan penyusutan volume, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap pengembangan volume. Yang kedua yaitu kadar air. Nilai kadar air yang tertinggi pada jenis kayu medang labu dengan suhu 55 derajat Celcius dengan nilai 11,28% dan nilai yang terendah pada kayu kelat dengan suhu 100 derajat Celcius dengan nilai 1,10%. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kayu tidak berpengaruh nyata terhadap nilai kadar air, tetapi suhu pengeringan berpengaruh secara nyata pada kadar air kayu. Yang kedua yaitu kerapatan. Nilai kerapatan yang tertinggi pada jenis kayu kelat dengan suhu 55 derajat Celcius dengan nilai 0,89 gram per cm kubik dan nilai yang terendah pada kerapatan yaitu pada jenis medang labu dengan suhu 100 derajat Celcius dengan nilai 0,18 gram per cm kubik. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kayu tidak berpengaruh nyata terhadap stabilitas dimensi kayu, tetapi suhu pengeringan berpengaruh nyata terhadap stabilitas dimensi. Yang keempat yaitu kerapatan. Nilai kerapatan yang tertinggi terdapat pada jenis kayu kelat dengan suhu 55 derajat Celcius dengan nilai 49,80% dan nilai terendah terdapat pada jenis kayu medang labu dengan suhu 100 derajat Celcius dengan nilai 6,52%. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kayu dan suhu pengeringan berpengaruh nyata terhadap stabilitas kayu. Dan yang terakhir yaitu pengembangan volume. Nilai pengembangan volume kayu yang tertinggi terdapat pada jenis kayu medang labu dengan suhu 55 derajat Celcius dengan nilai 3,27% dan nilai yang terendah terdapat pada jenis kayu kelat dengan suhu 100 derajat Celcius dengan nilai 1,20%. Sehingga hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kayu berpengaruh nyata terhadap stabilitas dimensi kayu, akan tetapi suhu pengeringan tidak berpengaruh nyata. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kayu berpengaruh nyata terhadap penyusutan dan pengembangan volume, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air dan kerapatan. Sedangkan suhu pengeringan berpengaruh nyata terhadap kadar air, kerapatan, dan penyusutan volume, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap pengembangan volume. Yang kedua yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kayu berpengaruh nyata terhadap penyusutan volume dan pengembangan volume. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa suhu pengeringan berpengaruh nyata terhadap nilai kadar air, kerapatan, dan penyusutan volume, akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap pengembangan volume. Sekian penjelasan tentang stabilitas dimensi berdasarkan jenis kayu dan suhu pengeringan. Terima kasih dan selamat pagi.